Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kembang Wasit Ramadhani. Saya berasal dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Kembang Wasit Ramadhani, serta ada teman saya Nur Faladila Huwaida dan Zanuba Arifah. Baik, pada kesempatan kali ini, tepatnya di pertemuan ke-7, kami dari kelompok 6 akan menyajikan materi tentang paradigma bimbingan dan konseling. Judulnya masih sama seperti materi minggu lalu, tetapi memiliki substansi materi yang berbeda. Oke, topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama adalah tugas konselor dalam pendidikan formal dan yang kedua adalah salah paham mengenai bimbingan dan konseling. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang tugas konselor dalam dunia pendidikan formal. Sebagaimana kita tahu bahwa seorang konselor merupakan seseorang yang lulus dari jurusan bimbingan dan konseling dengan gelar sarjana pendidikan, sehingga ruang lingkup atau ruang kerja seorang konselor yakni di ranah pendidikan, utamanya di sekolah. Nah, perlu kita ketahui juga sebelum kita menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi seperti sekarang, tentunya kita telah melalui serangkaian pendidikan yang ada di Indonesia. Ini sudah saya rangkum taraf atau tahapan pendidikan yang ada di Indonesia, di mana terbagi menjadi 4 kategori. Di antaranya yang pertama, pendidikan anak usia dini. Biasanya setiap kita bervariasi ya, ada yang melaksanakan selama 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3, 4, sampai 5 tahun. Kemudian naik satu tingkat, kita akan di pendidikan sekolah dasar. Di sini juga cukup variatif, ada sekolah dasar negeri, swasta, atau madrasah ibtidaiyah, MI. Kemudian, naik satu tingkat lagi, di fase remaja kita akan dihadapkan dengan sekolah menengah. Nah, sekolah menengah ini juga terbagi lagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama sekolah menengah pertama atau SMP atau madrasah tsanawiyah, dan yang kedua sekolah menengah atas, yakni SMA, madrasah aliyah atau MA, serta SMK, sekolah menengah kejuruan. Kemudian posisi kita seperti sekarang saat ini yakni pendidikan tinggi, di mana kita menempuh pendidikan di universitas. Baik, sekarang kita masuk ke tugas konselor dalam pendidikan formal di ranah pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu preschool. Preschool ini adalah sekolah yang ditujukan kepada anak-anak batita bawah 3 tahun sebelum dia masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya yaitu PAUD, lalu lanjut ke taman kanak-kanak. Ada yang mengatakan bahwa preschool level kedua juga sama dengan PAUD kurang lebih, yakni dengan rentang usia anak rata-rata 3-4 tahun, lalu berlanjut ke taman kanak-kanak. Nah, untuk tugas konselor pada taraf pendidikan anak usia dini ini sendiri, yang pertama, tidak ada posisi struktural untuk konselor. Di sini maksudnya adalah tidak ada seperti jabatan khusus guru BK atau ruang khusus konselor, bimbingan konseling, itu tidak ada. Tetapi posisi guru BK di sini menjiwai atau ada dalam setiap guru-guru yang bekerja atau mengajar di tempat pendidikan anak usia dini. Nah, selanjutnya fungsi bimbingan dan konseling lebih bersifat preventif dan developmental. Jadi, bimbingan dan konseling yang terdapat pada PAUD itu biasanya bersifat pencegahan terhadap perilaku-perilaku anak yang bisa saja memicu atau mengakibatkan perilaku yang negatif, memunculkan perilaku yang negatif. Lalu serta developmental itu adalah fungsi bimbingan konseling di mana seorang konselor akan memantau dan membimbing tumbuh kembang si kecil. Lalu untuk komponen kurikulum pelaksanaan dalam bimbingan konseling yang perlu dikembangkan oleh seorang konselor pada jenjang taman kanak-kanak, PAUD, dan preschool tadi, itu membutuhkan alokasi waktu yang lebih besar daripada tingkatan selanjutnya. Kenapa? Karena pada usia ini 0 sampai kurang lebih 5 atau 6 tahun, anak-anak cenderung mengalami tumbuh kembang yang sangat signifikan, sehingga kurikulum yang terbentuk itu sangat-sangat kompleks. Lalu sebaliknya, komponen perencanaan individual student planning yang terdiri dari pelayanan appraisal, kemudian ada advisement transition planning, serta pelayanan responsive service yang berupa pelayanan konseling dan konsultasi. Itu memerlukan alokasi waktu yang lebih kecil karena sebagai seorang konselor dengan menghadapi konseli yang masih anak-anak itu tidak mungkin melakukan konsultasi face to face gitu. Jadi biasanya melalui orang tuanya, dan hal-hal yang dilaporkan pun juga
kebanyakan itu tentang laporan tumbuh kembang anak, lalu juga laporan-laporan hal-hal yang menyimpang dari diri anak. Bisa jadi mungkin anak kurang nafsu makan, atau biasanya kalau anak kecil itu suka tantrum, lalu faktor-faktor yang membuat dia misalkan jahil atau iseng sama temennya. Nah, seperti itu. Sekarang lanjut ke tugas konselor dalam dunia pendidikan formal di ranah sekolah dasar SD atau Madrasah Ibtidaiyah MI, di mana waktu belajar yang ditempuh kurang lebih selama 6 tahun dengan rentang usia 7-12 tahun. Di sini, tugas konselor, yakni yang pertama, kedudukan konselor sama dengan pada fase pendidikan anak usia dini. Jadi tidak struktural, tidak ada atau belum ditemui dalam SD itu guru khusus bimbingan dan konseling. Lalu memposisikan peran konselor secara produktif di lembaga tingkat sekolah dasar sebagai konselor kunjung atau roving konselor. Jadi di sini seorang konselor masih dapat berpartisipasi secara aktif dengan cara mengunjungi lembaga sekolah tersebut seperti itu sesekali untuk membantu tenaga kerja di sana atau guru-guru di sana dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kalangan anak-anak SD tersebut. Nah, selanjutnya konselor berunding dengan para guru dan orang tua untuk mengevaluasi kekuatan anak-anak, masalah atau kebutuhan khusus yang mereka perlukan. Lalu selanjutnya konselor memastikan bahwa kurikulum akademik sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Jadi selain membantu menangani permasalahan yang ada di lingkungan sekolah dasar, seorang konselor kunjung juga dapat memastikan atau ikut mengevaluasi atau mengecek kurikulum akademik yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Kemudian selanjutnya adalah tugas konselor dalam dunia pendidikan formal di ranah sekolah menengah. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa sekolah menengah ini terbagi lagi menjadi 2. Mengapa saya jadikan 1? Karena kurang lebih peran konselor dalam pendidikan ini itu sama ya. Hanya nanti mungkin di taraf atas, menengah atas atau SMA itu biasanya sudah lebih spesifik lagi membahas tentang karir, sudah lebih detail lagi membahas tentang kehidupan di masa depan, tentang tujuan sekolah yang akan disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi dari siswa itu sendiri. Langsung saja tugas konselor di dalam pendidikan formal ini antara lain yang pertama, kedudukan konselor sangat jelas secara struktural dan independen. Struktural di sini artinya bisa kita temui di SMP atau SMA itu guru BK atau konselor. Secara independen maksudnya apa? Independen di sini memisahkan diri dari guru mata pelajaran yang lain. Bahkan di beberapa sekolah juga terdapat kantor khusus bimbingan dan konseling. Lalu, peran konselor sebagai salah satu komponen student support service. Jadi, di sini peran konselor memiliki tugas untuk menjadi support system atau pelayanan pendukung bagi siswa untuk mengembangkan potensi, bakat, minat yang mereka miliki, serta pembentukan sikap spiritual maupun attitude yang sesuai dengan moral dan norma yang berlaku. Lalu selanjutnya tugas konselor yakni mengadakan layanan bimbingan dan konseling langsung kepada siswa. Nah, di usia inilah siswa baru dapat diajak berbicara, diajak berkomunikasi secara langsung. Oke, selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas konselor dalam pendidikan formal pada tingkat pendidikan tinggi. Pada tingkat ini atau pada jenjang ini, yaitu meliputi mahasiswa atau mahasiswi perguruan tinggi yang mempunyai rentang usia antara 19 sampai 29 tahun. Pada perguruan tinggi, kedudukan konselor belum tercantum secara struktural. Meskipun kedudukan konselor di perguruan tinggi ini belum tercantum secara struktural, tetapi bimbingan dan konseling dalam rangka mensupport perkembangan personal, kemudian sosial akademik, dan juga karir mahasiswa sangat dibutuhkan. Kemudian, konselor pada perguruan tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum pelayanan dasar bimbingan dan konseling. Kemudian individual student planning, dan responsive service, dan juga support system. Sama halnya dengan yang konselor lakukan pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan juga jenjang pendidikan sekolah menengah, seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu
eh, hal yang bisa diterapkan seorang konselor pada jenjang pendidikan tinggi atau pada perguruan tinggi ini yaitu ilmu seputar pernikahan dan juga parenting bagi kaula muda. Maksudnya yaitu pada jenjang perguruan tinggi atau pada masa perkuliahan, rentang usia mahasiswa atau mahasiswi yaitu antara 19 sampai 29 tahun, di mana usia tersebut merupakan usia adolescence. Yang dimaksud usia adolescence di sini yaitu remaja tahap akhir dan juga proses peralihannya menuju dewasa. Di mana pada usia ini masalah-masalah atau problem yang dihadapi oleh mereka juga jauh lebih besar atau meningkat dari tahapan-tahapan sebelumnya. Maka dari itu, tugas konselor selain seputar karir yaitu juga untuk membantu ilmu seputar pernikahan dan juga parenting bagi kaula muda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang miskonsepsi atau kesalahpahaman bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Prayitno menjelaskan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling merupakan barang impor yang pengembangannya di Indonesia masih tergolong baru. Apabila untuk penggunaan istilah, terutama istilah penyuluhan atau konseling, itu belum ada kesepakatan dalam semua pihak. Kesalahpahaman itu pertama-tama perlu dicegah penyebarannya, dan kedua perlu diluruskan apabila diinginkan agar pelayanan bimbingan dan konseling berjalan dengan berkembang dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan praktik penyelenggaraan. Slide selanjutnya yaitu pernyataan Prayitno yang menjelaskan beberapa kesalahpahaman dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu bimbingan dan konseling disamakan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Maksudnya BK dianggap sama dengan pengajaran sehingga tidak perlu pelayanan khusus BK. Dan ada juga yang menganggap bahwa pelayanan BK itu khusus dan berbeda dengan praktik pendidikan sehari-hari. Hal ini tidak benar karena pelayanan BK menunjang proses pendidikan dan para pelaksananya juga mempelajari ilmu pendidikan pada umumnya sebagai salah satu trilogi profesi konseling. Kesalahpahaman selanjutnya yaitu konselor sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Hal ini karena konselor diserah tugasi untuk mengusut perkelahian, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang anak-anak atau siswa perbuat, yaitu mencari bukti-bukti siswa yang terkena kasus, mendorong siswa mengakui perbuatannya, dan dari semua itu siswa menjadi takut dan tidak mau untuk datang ke konselor. Di satu pihak, konselor juga dianggap jadi keranjang sampah dari siswa yang bermasalah tadi. Anggapan ini perlu diluruskan karena konselor sekolah adalah kawan penggiring menuju jalan yang benar bagi siswa. Lalu selanjutnya, bimbingan dan konseling semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Pemberian nasihat adalah bagian dari upaya pelayanan BK, dan banyak klien yang butuh nasihat. Dari sini bukan berarti BK hanya memberikan nasihat karena sesuai dengan permasalahannya, tapi klien juga membutuhkan solusi lain seperti bimbingan dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya, bimbingan dan konseling hanya menangani masalah yang bersifat insidental karena seringkali pelayanan BK itu bertitik pada masalah yang dirasakan klien sekarang, atau hal ini menjadikan konselor menunggu kalau ada klien atau ada masalah atau ada siswa yang bermasalah. Hal ini menjadikan konselor menunggu saja kliennya atau menunggu siswa mengemukakan masalahnya. Pelayanan hendaknya menjangkau dimensi waktu yang lebih luas, yaitu lalu, sekarang, dan yang akan datang. Seperti konselor membimbing siswa untuk memilih jurusan yang tepat untuk nantinya dia mau melanjutkan ke jenjang yang berikutnya dan lain-lainnya. Lalu
Miskomunikasi yang selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling hanya dibatasi untuk klien-klien tertentu saja. Hal ini timbul karena banyaknya klien yang ditangani konselor adalah yang dianggap bermasalah, seperti tidak masuk sekolah, berkelahi, dan lain-lainnya. Padahal pelayanan BK itu ditunjukkan untuk semua siswa, bukan hanya yang bermasalah saja. Dan contohnya, seperti saat siswa ingin konsultasi mengenai kebimbangannya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya seperti ke perguruan tinggi negeri. Lalu yang selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling melayani orang sakit atau kurang normal. Hal ini timbul karena konselor menangani individu yang mengalami suatu masalah yang khusus atau abnormal, dan konselor terlalu cepat mendiagnosis permasalahan klien seperti sebagai suatu keadaan yang abnormal. Hal ini terkadang menjadikan konselor terlalu cepat mengalih tangankan klien kepada ahli yang lain. Konselor hanya menangani orang normal yang mengalami masalah tertentu atau gangguan sehingga tidak efektif dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Lalu selanjutnya, bimbingan dan konseling bekerja sendiri. Hal ini benar jika diartikan sebagai proses yang bekerja sendiri atau dilaksanakan oleh ahli. Namun, proses konseling atau syarat dengan unsur budayanya, sosial, dan lingkungan dari pelayanan BK ini sangat memerlukan keterlibatan semua pihak untuk membantu klien, seperti konselor yang membutuhkan bantuan orang tua untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh siswa atau klien, dan lain-lainnya. Lalu miskonsepsi selanjutnya yaitu konselor harus aktif dan pihak lain pasif. Lalu miskonsepsi selanjutnya, konselor harus aktif dan pihak lain pasif. Konselor hendaknya aktif sebagai pusat penggerak BK, namun keterlibatan klien sendiri dan semua pihak adalah kesuksesan dari usaha pelayanan BK. Hal ini membuktikan bahwa statement sebelumnya itu harus ada, yaitu keterlibatan oleh semua pihak, baik konselor, konseling, atau elemen pembantu lainnya. Lalu selanjutnya, menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Ini yang sering ditemukan di lapangan. Hal ini ditimbulkan karena BK dianggap sebagai pekerjaan yang mudah, yaitu hanya memberi nasihat atau menyelesaikan masalah, dan itu dilakukan, dan mereka menganggap itu bisa dilakukan oleh seorang yang amatir atau tidak expert dalam bidangnya. Sebagai suatu profesi, pekerjaan konseling itu harus dilakukan oleh orang yang ahli, sama halnya seperti psikolog. Begitu. Selanjutnya, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan pertama saja. Memang, usaha pemberian bantuan dimulai dari melihat gejala awal dan keluhan yang disampaikan oleh klien. Namun, usaha lanjutan dan mendalam akan menggali permasalahan yang sebenarnya, yang terkadang berbeda dari kejadian di awal konseling. Lalu, miskonsepsi selanjutnya, menyamakan pekerjaan bimbingan konseling dengan pekerjaan dokter atau psikiater. Hal ini dikarenakan karena pelayanan BK menginginkan klien terbebas dari penderitaan yang dialaminya, sama seperti pekerjaan dokter dan psikiater. Namun, klien dalam pelayanan BK bukanlah orang yang sakti, namun klien adalah orang yang sehat dan sedang mengalami masalah yang penanganannya berbeda dengan bantuan yang dilakukan oleh dokter ataupun psikiater. Lalu selanjutnya, menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera dilihat atau dilihat hasilnya. Semua menginginkan agar masalah yang dialami cepat selesai. Memang begitu. Namun, hal ini tidak mungkin terwujud karena pengubahan pandangan dan tingkah laku memerlukan proses yang lama, apalagi menyelesaikan suatu masalah itu tidak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat. Miskonsepsi selanjutnya, menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien.
cara pemecahan masalah itu tergantung pada klien, jenis dan sifat masalah yang dimiliki oleh klien, juga tujuan yang ingin dicapai, kemampuan petugas BK, dan sarana yang tersedia. Jadi mustahil untuk menyamaratakan cara pemecahan masalah untuk semua klien. Lalu selanjutnya, bimbingan dan konseling hanya dibatasi masalah-masalah yang ringan saja. Masalah pertama mungkin tampak ringan, namun setelah dikaji dan diungkapkan sangkut pautnya ternyata menjadi berat. Konselor hendaknya tidak melihat ringan atau beratnya suatu masalah, namun konselor seharusnya segera menangani masalah tersebut dengan cermat dan tuntas agar konseli bisa segera terbebas dari masalahnya dan bisa mencapai tujuan BK. Selanjutnya, yaitu mengapa kesalahpahaman dalam bimbingan konseling bisa terjadi. Kesalahpahaman dalam bimbingan konseling bisa terjadi di antaranya yang pertama yaitu bidang BK masih tergolong baru sehingga menyebabkan para pelaksananya belum terlalu mengetahui BK secara menyeluruh. Maksudnya yaitu kesalahpahaman dalam bimbingan konseling ini disebabkan karena bidang BK masih tergolong baru dan juga merupakan produk impor sehingga menyebabkan para pelaksananya atau para konselor di lapangan belum terlalu mengetahui BK secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya yaitu dari konselor itu sendiri. Maksudnya yaitu seperti yang kita ketahui di lapangan banyak ditemukan tamatan atau lulusan program BK yang masih berusia muda dan mereka sudah terjun ke dalam lapangan. Nah, di usia yang masih muda ini, kepribadian seorang konselor belum terbentuk sepenuhnya, sehingga menyebabkan konselor menjadi ragu-ragu dalam mendekati siswa. Dan juga konselor menjadi kurang berwibawa di mata siswa, kemudian mudah terhanyut oleh jumlah dan variasi masalah, dan kurang mendapatkan kepercayaan dari guru yang sudah berpengalaman. Selanjutnya yaitu pandangan pimpinan sekolah dan juga staf guru. Yang dimaksud di sini yaitu kehadiran atau adanya tenaga BK atau konselor pada sekolahan sudah diterima baik oleh kebanyakan pimpinan sekolah dan juga staf guru, tetapi mereka belum memahami secara lengkap mengenai dasar-dasar yang melandasi pelayanan BK atau bimbingan konseling. Yang terakhir yaitu masih belum disepakati secara jelas tentang konsep istilah bimbingan dan konseling itu sendiri. Yang dimaksud di sini yaitu bimbingan konseling mengalami perubahan dalam beberapa periode, yaitu sebanyak 5 periode. Pada periode terakhir atau pada periode kelima, bimbingan konseling mempunyai 2 arah yang berbeda, yaitu kecenderungan yang ingin kembali pada periode pertama, yaitu penggunaan istilah bimbingan saja, dan juga kecenderungan yang lebih menekankan pada rekonstruksi sosial dalam membantu memecahkan masalah individu melalui konseling. Pada 2 tahap terakhir ini tampak tumpang tindihnya pengertian dari bimbingan dan konseling itu sendiri yang dibedakan dengan satu dan yang lain. Tapi juga ada yang memiliki pendapat atau berpandangan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.